Sejarah Banten adalah kisah panjang tentang sebuah wilayah di ujung barat Pulau Jawa yang pernah menjadi pusat kerajaan Islam yang berjaya, pusat perdagangan internasional, dan kini menjadi provinsi mandiri di Indonesia. Mari kita ceritakan dari awal, seperti membuka lembaran buku tua yang penuh petualangan, intrik, dan perjuangan. Jauh sebelum nama Banten dikenal luas, wilayah ini sudah dihuni manusia sejak zaman batu. Bukti arkeologi seperti alat batu kuno ditemukan di situs Cigeulis. Pandeglang menunjukkan adanya kehidupan purba di sana. Pada abad-abad awal Masehi, Banten mendapat pengaruh agama Hindu dan Buddha. Yang dibuktikan dengan prasasti Munjul berhuruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini mengungkap bahwa daerah Munjul pernah menjadi bagian dari kerajaan Tarumanegara di bawah Raja Purnawarman. Saat itu, Banten masih bagian dari kerajaan Pajajaran yang lebih besar, dengan pusat di sekitar Bogor. Hidup masyarakatnya masih kental dengan tradisi prasejarah, sebelum gelombang Islam datang mengubah segalanya. Cerita mulai menarik pada abad ke-16, ketika Islam mulai menyebar ke Nusantara. Banten awalnya adalah Hindu, tapi lokasinya yang strategis di Selat Sunda, membuatnya jadi incaran pedagang asing, termasuk Portugis yang tiba pada 1511 setelah menguasai Malaka. Penyebaran Islam di Banten dimulai oleh Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songgo dari Cirebon. Ia datang ke Bantan Girang dan menyebarkan ajaran Islam secara damai, termasuk melalui adu ayam sakti yang legendaris untuk memenangkan hati raja setempat. Puncaknya, pada 1527, pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah, juga dikenal sebagai Valetehan, berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, sekarang Jakarta, dan wilayah Banten jatuh ke tangan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Maulana Hasanuddin, yang menjadi Sultan pertama Kesultanan Banten pada sekitar 1552. Awalnya, Banten masih menjadi vasal Demak, tapi Maulana Hasanuddin memindahkan pusat kerajaan ke Surosovan dan memerdekakannya, menjadikannya kerajaan Islam mandiri. Disinilah Banten mulai berkembang sebagai pelabuhan internasional, menarik pedagang dari Cina, India, Arab, hingga Eropa. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, 1683, saat itu bukan Han di Jawa Barat. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Ageng Tirtayasa 1651. Saat itu, Banten bukan hanya pusat penyebaran Islam di Jawa Barat, tapi juga bandar dagang yang ramai. Lada rempah-rempah dan barang mewah mengalir keluar masuk, membuatnya rival Malaka dan Batavia. Sultan Ageng membangun infrastruktur seperti kanal irigasi, benteng, dan masjid, serta menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Mataram. Namun intrik keluarga muncul. Putranya, Sultan